ada beberapa motor yang gue baru lihat dengan mata kepala sendiri. Salah satunya yang Triumph Tina, skuter bentuknya. Itu gue baru tahu. Kebetulan gue juga suka gitu. Salah satunya CB 750 yang di sini yang ngerubah pandangan orang-orang Amerika terhadap yang kata-kata made in Japan itu. Kebayang nggak di American soil yang semua motor Harley parkir dan tulisannya welcome all bikers Harley Davidson, tapi kita datang pakai Moto Guzzi. Iman sama Juju juga sempat nanya-nanya, gimana sih rasanya lari 170 gitu? Getar nggak? Serem nggak? Enggak, smooth banget sih. Biasa banget gitu, padahal kita ya udah gemeter ngelihatnya. Apa enggak? Setelah semua drama-dramaan akhirnya motor itu sampai juga di Amerika. Dan yang membahagiakan adalah gue lihat di Instagram motornya udah nyampe. Itu H-1 apa kalau gue nggak salah. Gila, akhirnya nyampe juga di motor gitu ya. Nggak sabar gue pengen lihat langsung ke Amerika gitu, pengen foto lah paling nggak di depan itu motor. Akhirnya untuk kedua kalinya sekarang kita balik lagi ke Petersen Automotive Museum di LA. Kali ini kita dapat kesempatan untuk ngeliput Volt-nya, which is Volt ini koleksi-koleksinya Petersen yang lain dan punya banyak cerita. Nggak sembarangan orang boleh ngambil gambar, tapi kita dapat, kita boleh. Yang kedua adalah of course karena, dan ini yang paling penting, adalah karena kita mau melihat salah satu karya anak Indonesia yang dipajang di sini. Karyanya Thrive, motor custom Yamaha Scorpio yang di handpick, dikurasi dan diundang ke sini. Cuma 22 motor yang bisa dipajang di sini dan salah satunya motor bikinannya Thrive. Oh ya, thank you banget buat Thrive juga yang akhirnya ngasih kita kesempatan nih buat bisa masuk ke Volt. Ya, kita urus-urus dulu registrasi. Pagi, halo. Sekarang gue lagi mau masuk ke Volt-nya Petersen Museum. Ini nggak boleh masuk nih sebenarnya, nggak boleh ngambil film. Thanks Thrive, kita jadi boleh ngambil film. Jadi untuk kedua kalinya nih, kita balik lagi ke Petersen. Tapi kali ini bener-bener spesial buat gue karena di waktu pertama kali kita ke Petersen tuh ada satu area yang emang tadinya kita mau ke sana cuma nggak bisa, which is itu adalah Volt. Nah, kenapa kali ini spesial? Karena di Volt ini, di The Volt ini sebenarnya nggak boleh tuh ambil gambar, ambil foto, bahkan video juga nggak boleh gitu. Emang ada turnya, cuma nggak boleh ngapa-ngapain, udah lu nonton aja, lihat gitu, ikutin turnya, dijelasin mobil-mobil yang ada di situ gitu, di The Volt, which is mobil-mobil langka-langka semua gitu. Nah, kali ini berkat bantuan teman-teman dari Thrive, terutama UU alias Putra, dia kirim email tuh, dia bantuin kita banget, ngirim email ke Petersen, ngasih tahu bahwa kita mau datang, mau ke Volt, apa segala macem, mau bikin video, mau ngefilming di The Volt gitu. Akhirnya
approve lu. Jebret. Oke, silakan untuk tim Garage Live. Ada 5 orang akan datang ke Peterson untuk filming Custom Revolution dan The Vault. Jadi terima kasih banyak UU, a.k.a. Putra, dan teman-teman Tribe. Angga juga thank you banget. Akhirnya kita semua bisa masuk ke dalam The Vault. Ini sih kalau Rifat Sungkar sampai nonton sih pasti dia sebel nih. Dia belum masuk Vault setahu gua. Begitu masuk ke The Vault ya, gila sih itu, gila. Mobil-mobilnya sih gila, gua speechless. Banyak banget mobil-mobil yang pecah banget buat gue gitu. Yang bener-bener ke-recall sama gue adalah Porsche 550 Spider. Ini yang belum pernah dibalapin, jadi masih original, belum hancur gitu. Terus sama 356 Speedster Porsche juga. Dari sekian banyak kendaraan rare yang ada di dalam The Vault, tiba-tiba di satu sudut ada sebuah Vespa Sprint Genom. Ada di The Vault-nya Peterson Museum. Bener nggak pilihan Aing? Jadi kelas lah ya. Vespa gua kelas ya. Boleh lah sampai ada di The Vault-nya Peterson Museum lah. Iya nggak? Karena gue juga pengetahuan gue belum senyampe itu, jadi gue nggak mau ketinggalan cerita dari si narasumber yang menceritakan fakta-fakta tentang mobil-mobil itu, tapi secara casual tapi menarik gitu. Jadi emang sebisa mungkin gue simak terus. Nah, mobil-mobil presidennya nih yang menarik banget, karena Amerika itu produsen mobil ya. Terus mereka membuat mobil buat presidennya tuh kayak gimana, seriusnya sih gitu. Tapi ternyata fakta-faktanya itu ada juga yang lucu. Contohnya kayak yang sekitar tahun 50-an itu udah dibikin anti peluru, benar-benar armor car dibilang. Tapi bentuknya masih mobil presiden. Tapi saking beratnya, rangkanya itu katanya sampai diganti pakai rangkanya truk. Karena rangka aslinya itu nggak mampu buat ngangkat. Mesinnya juga udah super besar cc-nya gitu. Tapi fakta di balik itu, katanya pernah terlihat di Washington mobil itu lewat, tapi kacanya jendelanya turun karena belum ada AC kayaknya. Jadi nggak pakai AC. Jadi buat apa pakai kaca anti peluru? Terus kan udah lihat mobil presiden, lihat mobil paus. Gue pikir apalagi sih sebelahnya. Ada lagi, ini mobil cuman Mercy S-Class ya. Mercy S-Class tahun 80-an. Ini mobil siapa sih? Kayaknya biasa-biasa aja gitu lah. Karena dia nggak panjang, nggak limusin gitu. Cuman S-Class aja, emang size-nya besar. Ini punyanya Ferdinand Marcos. Wow, kok bisa ada di sini sih? Jadi ini adalah mobil Ferdinand Marcos yang dipakai sama dia dan Imelda ketika melarikan diri dan membawa kabur uang berapa juta dolar itulah gitu di Hawaii gitu. Oke. Oh iya, Hawaii bagian dari Amerika, jadi ya mobilnya akhirnya masih ada di Amerika. Tapi lucunya dibilang dia takut banget ada orang yang deket-deket ke mobil itu gitu. Karena di belakangnya ada lampu yang sangat super terang, menyilaukan. Jadi kalau ada yang ngikutin, bisa dipencet tombol, wah buta lah yang di belakang, wah gitu. Kalau yang di belakang masih kuat juga untuk ngajar, ada selang yang bisa ngeluarin oli
buat melicinin. Gue bilang keren banget ini. Dia melarikan diri ke Hawaii dengan mobil super untuk kabur gitu. Dan akhirnya lucunya ada di museum itu dan gue lihat gitu. Di situ juga ada mobil-mobil yang ada di film Hollywood. Salah satunya yang terkenal itu mobilnya Grease, di film Grease, John Travolta. Itu gue ingat banget waktu kecil kok, kap mesinnya kelihatan kan, bening. Tapi ternyata itu dibuatnya sebenarnya masih dari bahan plastik sebenarnya, bukan kaca. Dan kalau emang mesinnya dinyalain sebentar pun udah meleleh. Tapi gue akuin banget, salah satu yang paling gue ingat dari film Grease itu ya mobil itu gitu. Dan yang custom mobil itu juga favorit gue, itu George Barris. Sebelahnya juga ada mobilnya Green Hornet. Terus ada mobilnya Magnum PI, Ferrari-nya gitu. Oh, gue pikir ini Ferrari kenapa ditaruh di sini ya? Kan ada Ferrari section. Oh, ini mobilnya Magnum PI. Gitu. Jadi lucu aja sih di dalam basement yang kayaknya nggak semua orang bisa masuk ke situ gitu. Di situ tuh ditumpukin dan disembunyikan mobil-mobil yang gue nggak nyangka lagi masih ada lagi aja nih mobil-mobil yang aneh-aneh deh gitu. Yang benar-benar kita ngomong langka, ya itu udah langka dan bener-bener satu-satunya di dunia gitu. Jadi karena kita anaknya VIP habis di revolt langsung ke lantai 2. Juju, anak VIP biasa Juju. Akhirnya dari default tadi kita nyampe nih di areanya Custom Revolution, which is di Custom Revolution di Peterson ini ada salah satu motor karya anak Indonesia, which is karyanya Thrive, dipajang di sini. Ini benar-benar spesial karena cuma ada 22 motor yang dipilih, handpick, dikurasi, diundang untuk dipamerkan di Peterson Museum ini selama 1 tahun. Dan itu benar-benar karya yang luar biasa lah, dan prestasi yang luar biasa pastinya buat Indonesia. Kita lihat motornya ya, dan dipajangnya cakep banget, bener-bener artistik gitu. Di belakang gue ini nih, karya anak Indonesia ada di Peterson Automotive Museum di Amerika. Ini ceritanya juga buat gue lumayan dalam karena gue kaget, seneng, happy, tapi worried juga at the same time karena out of nowhere nih, balik lagi ke tahun lalu gitu, tiba-tiba gue dapet email, dapet WhatsApp. Ada teman gue namanya UU Putra alias UU dari Thrive, WhatsApp gue, ngobrol-ngobrol segala macem. Ada apaan sih emang? Dia kirim buat short notice, gue kirim ini ya mas ya, emailnya gue forward, jebret. Begitu gue baca, hah? Dia dapat email dari Paul Doleran, itu adalah kuratornya Vintagen gitu. Ada sebuah media yang emang fokus banget di scene motor ini. Isi email yang bikin gue merinding adalah si Paul Doleran ini mau bikin sebuah exhibition di Peterson Museum namanya Custom Revolution, yang dia mengundang 25 builder dari seluruh dunia, handpick, dikurasi,
untuk karya yang dipamerkan di Petersen Museum selama 1 tahun. Salah satunya si Drive ini nih. Akhirnya nih motor bisa sampai di sini walaupun dengan drama-drama. Gue denger dari UU, dari Angga juga emang ada agak keribetan lah di sini. Akhirnya ini dia ada di sini motornya selama setahun. Masuk satu ruangan, ada mobil, semuanya ukurannya separuh, half scale disebutnya. Dan itu gue langsung teringat temen gue Ginda. Dan Ginda tuh punya mimpi gede adalah, Kang Iman, ayo dong kita bikin yuk di Indonesia scene ini, kita gedein. Insya Allah, gue akan coba gedein di Indonesia. Dan sama-sama Ginda lah, bantuin gue ya Gin ya. Ini section half scale car. Gue di Indonesia lagi restore salah satu original half scale. Gue nemu sampah sebenarnya di Indonesia adalah Lamborghini Countach. Sudah dibawa, itu ceritanya lucu banget. Mau dihancurin, sebenarnya dia mau ambil besinya. Karena bodi itu fiber udah ditumpuk-tumpuk ditiban di atas bak. Gue ada foto-fotonya tuh udah ditiban di atas bak, udah mau dibuang lah segala macam. Gue pas ketemu di Kuningan. Di Kuningan, Mega Kuningan, situ gue kejar pakai mobil gue klaksonin, gue pepet, gue bayar di situ. Yang kondisinya sudah sangat parah, belinya dari tukang loak yang posisinya lagi bawa mobilnya mau dihancurin. Dan begitu gue bayar, itu kalau nggak salah, itu pun gue ngerasa udah kemahalan karena gue, nah udahlah, kalau kata Juju ya bilang Cadillac kodok, ya udah ini Cadillac kodok nih. Kalau kata Juju Cadillac kodok, beli aja dulu, coba restore segila-gilanya. Mudah-mudahan bisa jadi. Dibantu dengan teman gue, Hasim. Ternyata itu buatannya De Agostini yang value-nya mungkin sekitar 25.000 US dollar ya. Tapi ya ini kan bahan hancur ya, nggak tahu deh. Tapi buat gue yang penting gue punya dan gue mau mencoba untuk restore. Jadi bodinya semua di remold ulang, kita bikin semua pakai clay, pakai tanah liat dulu, di shaping ulang lagi sampai akhirnya bisa jadi lagi. Bikin kayak begitu sih ujungnya value ya, itu ujungnya kita simpan bisa jadi mahal banget loh, dan itu bisa jadikan komoditi sih, bisa jadi apa ya, bisa gue perjualbelikan sih menurut gue di Indonesia, dan tidak menyalahi regulasi karena itu adalah barang hobi, barang mainan, gitu. Kreasi rumahan. So this is personal collection of Personal collection. This is stuff we collected for over 60 years. over 60 years. And it's really cool. We were really excited about it. We really put a lot of thought and heart into this. And we're not moving anywhere. The shop is staying here. We just wanted to make room for the future. Akhirnya kita nyampe juga nih di Riverside Drive, di tempatnya George Barris. Jadi kemarin kita lagi makan siang, nonton di TV, ada George Barris auction. Terus ternyata di Pennsylvania, wah jauh. Nggak lama kemudian teman gue tahu-tahu ngirim message. Meka ada teman gue ngirim message bahwa itu auctionnya yang di Pennsylvania. Yang di Riverside sini di Hollywood, di California, itu garage sale-nya. Ini kita udah nyampe nih tempatnya. Nggak sabar sih gue, pengen lihat. Jadi di luar ekspektasi,
Begitu nyampe di tempatnya George Barris tadi, begitu nyampe tuh udah langsung dimanjakan dengan mobil-mobil karyanya almarhum George Barris. Begitu masuk ke dalam, gila udah rame banget ternyata. Itu udah hari kedua sih emang. Agak, wah gila rame banget tuh, agak drop karena wah dapat apa ya? Ngubek-ngubek, ternyata masih dapat juga untungnya gitu. Barris Custom ini nih sebuah nama yang benar-benar nggak boleh kita lupain di dunia custom. Yang menurut gue dia itu adalah pioneer di dunia. Tadinya Barris Custom ini adalah dua bersaudara, Sam Barris dan George Barris. Mereka berdua tuh sebenarnya yang paling terkenal ceritanya itu, legendanya adalah mereka itu yang pertama kali ngecop mobil Mercury tahun 50. Bentuk mobil itulah yang sampai sekarang itu yang emang yang paling banyak diinginkan sama pecinta mobil custom. Dan sampai sekarang mobil Sam Barris yang warnanya hijau tua itu tuh masih ada di museum. Jadi singkat ceritanya ketika kakaknya George Barris sudah meninggal, jadi yang meneruskan Barris Custom ini hanya George Barris aja. Beberapa mobil lain juga yang ada juga di Peterson Museum kemarin, Hiro Hata Merc, yaitu Mercury buat yang dicop sama mereka dan di custom sama mereka, yang warnanya sangat unik ya, warna hijau Tosca muda itu sampai sekarang itu benar-benar salah satu ikon di dunia custom culture. Awalnya sih gue nggak tahu George Barris itu siapa ya. Pas gue dengar di radio Barris Custom meninggal udah cukup lama, terus dia akhirnya mau jual garage sale, koleksi-koleksinya dijual. Setelah gue cari-cari tahu, ternyata Barris Custom itu dia yang bikin mobilnya Batman, mobilnya Knight Rider, atau lebih terkenalnya dia adalah mobil-mobil yang dipakai untuk film Hollywood. Jadi artinya dia adalah jagoan props kendaraannya Hollywood. George Barris sih hoarders ya, buat gue adalah hoarders tuh orang yang suka ngumpulin barang-barang dari mulai mainan sampai buku sampai segala macamnya. Pada saat di garage sale ya pantas aja barangnya segitu banyak. Hot Wheels-nya aja satu model bisa ada kali 40-50 biji gitu. Jadi main otomotif itu gue melihat untuk seorang almarhum George Barris, yang namanya main otomotif itu nggak kenal umur. Ini sih builder props yang paling proper menurut gue untuk di Hollywood, dan makanya dia kepake terus ke depan. Ada beberapa item yang akhirnya gue dapat, ada beberapa mainan yang akhirnya gue dapat. Yang pertama udah pasti Hot Wheels Twin Mill. Kebetulan tadi adalah yang edisi Autoramanya, jadi gue beli merah dan biru. Itu terus ada lagi Hot Wheels juga Chevrolet, itu pickup Apache gitu, itu Barris Custom. Jadi itu cuma ada 7.000 unit di seluruh dunia, limited edition, gue beli satu. Terus yang terakhir adalah mobil remote control bikinan tahun 79, which is masih dalam kotaknya gitu. Nah, ini gue punya misi adalah nanti kalau anak gue udah gedean, mungkin remote controlnya udah yang canggih banget, gue mau kasih lihat nih loh, zaman bapak dulu remote controlnya beginian nih. Kita mainin aja bareng, dia yang baru, gue yang itu. Visinya sih begitu kalau buat gue. Emang rezeki anak soleh ya, alhamdulillah gitu ya, lagi ngubek-ngubek apa segala macam. Juga gue lihat, tuh
cucunya George Barris, which is si Jared Barris. Gue samperin apa segala macem, gue ajak ngobrol, akhirnya udah gue tanya-tanya deh tuh tentang apaan nih, kenapa dibikinin ini dan segala macem. Ya udah ngobrol deh sama cucunya George Barris, si Jared Barris itu di depan bed mobil dong, ya bikinannya George Barris. Okay, Jared, first of all, thank you very much for the opportunity. So, what's going on here? We got the Barris Custom Garage Sale. This is the first time we've put on a garage sale with George's collections that he collected for over 60 years. So as a family, we had so much stuff, and we're like, well, what do we do? Do we throw it away, or do we like let fans and collectors have a chance to be with it? And that's what we decided to do today. Ah, okay, that's great. So, 2 days ago, we went to the restaurant and we saw the TV. It said that George Barris will do the auction, but it was in Pennsylvania. Until yesterday, my friend told me that no, it wasn't in Pennsylvania. The Pennsylvania is the auction, but the garage sale is in California. You should go there. That, whoa, we should go, man. The Pennsylvania thing was an actual auction where they auctioned off some cars that hit one of his representatives. I see. They weren't Barris stuff, but I see. the Barris Garage Sale was right in your back of your yard. Yeah. So, Get some stuff? yeah. Me and with my fellow friend Vero and Iman, they just picking up stuff. So I'm glad you guys came. Honestly, we didn't do this for any other reason that we wanted like fans and collectors and people that want things that are unique. yeah. You can't find this stuff anymore. So this is personal collection of Personal collection. This is stuff he collected for over 60 years. over 60 years. And it's really cool. We were really excited about it. We really put a lot of thought and heart into this, and we're not moving anywhere. The shop is staying here. We just wanted to make room for the future. I see. So there will be a lot of space, yeah? A lot more space and a lot more exciting things in the future too. Nice. But thanks for being here. Thanks for making it happen. No, thank you for making this happen. Yeah, that's right. Well, Jared, thank you very much. Thank you very much. Enjoy, guys. Bye. Thank you. Gile, bisa ngobrol-ngobrol sama Jared. Doi ini cucunya George Barris nih, yang tadi ceritain tentang segala macam koleksinya. Ini koleksinya George Barris yang udah dikumpulin 60 tahun. Thanks so much for coming. Thank you. Dan kerennya lagi nih, kita dapat certification of authentication. Jadi benar-benar dapat sertifikat bahwa iya barang-barang ini adalah milik koleksinya George Barris dan gue beli dari koleksinya George Barris itu. Eric juga ternyata yang ngajarin jadi Seinfeld naik Vespa. Ada tuh dikasih lihat kita foto-foto ya. Gila. And then I got to teach him how to ride it. Oh really? So he didn't know how to ride, and he learned. He's a very fast learner, and he learned how to ride it on the runway in Santa Monica. Jadi pada saat plan ke Amerika ini kita memang udah berencana nih dari awal bahwa kita mau ketemu sama teman-teman Piaggio Group of Americas yang dibantuin sama teman kita dari Indonesia, Pak Robi Gozal dari PT Piaggio Indonesia. Dia nyaranin kita menjembatani kita ketemu sama teman-teman di Piaggio Amerika ini. Akhirnya kita datang ke kantornya mereka di Costa Mesa di Newport Beach. Ketemulah gue sama Patrick, say thanks, udah bantuin kita kemarin di Sturgis dan lain sebagainya, karena ternyata Patrick lah yang mengatur pinjaman motor di Sturgis juga gitu. I'm Patrick Flynn. I'm the marketing manager for US and Canada for Piaggio Group Americas, which is Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, and Aprilia. Welcomed you guys here and showed you all the custom bikes we have here and the vintage. Gue ngeliatin fasilitas, alat semua,
kembali lagi America Land of the Dream ya. Semua alatnya keren banget dan semua alatnya ada di situ. Mesin any kind of engine untuk Aprilia, Moto Guzzi dan Piaggio itu ada di situ. Dan mereka bedah sampai tuntas dan mereka menjadi training center untuk seluruh Amerika. Buat gue pengalaman yang beda lagi. Itu sih keren banget. Dan di kantornya kita ketemu tuh sama koliknya si Patrick, which is namanya Eric, dia after sales directornya Piaggio USA. Sure, my name's Eric Larson. I'm the after sales director for Piaggio Group Americas. Some of the bikes that we keep here in the shop also to display kind of the history that we have with Vespa Piaggio, and then show them that from our past we've progressed to our future. Oh my. Oh. Whoa. For me, that's the first bike I ever restored. 1959 GS. That's me when I was 16 years old. Whoa! So you had this Vespa for a long time. Yeah, a long time. Yeah, I've owned it since I was 16. Oh my God. Yes. Still had the carburetor, the carburetor still. Ngobrol-ngobrol, gokil orang, gokil. Dalam dia Mas Vespa. So, Eric here adalah orang yang membangun motornya Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld dan Vespanya. Kalau pada tahu Jerry Seinfeld, yaitu komedian asal Amerika, dia kolektor mobil klasik dan motor juga gitu. Mostly koleksinya Porsche klasik gitu. Ternyata Eric ini pernah nge-restore, ngebangunin Vespa GS buat Jerry Seinfeld. Seinfeld show ended, so this was about 1999. 1999. Jerry Seinfeld. Eric juga ternyata yang ngajarin Jerry Seinfeld naik Vespa. Ada tuh, dikasih lihat kita foto-fotonya. Gila. And then I got to teach him how to ride it. Oh really? So he didn't know how to ride, and he learned. He's a very fast learner, and he learned how to ride it on the runway in Santa Monica. Pas lihat-lihat album fotonya, tiba-tiba gue lihat ada ET4. Vespa andalan aing juga tuh, Vespa ET4, warna merah. Terus gue bilang, wih, ini ET4 merah gini, oh ini dulu gue bikin nih, buat Michael Schumacher. Hah? ET4 Ferrari, itu lo yang bikin? Iya, ini pertama kali kita yang bikin, Piaggio Amerika. Jadi waktu itu F1 datang ke Amerika, Indianapolis, tim Ferrari minta tuh bikinin Vespa buat Michael Schumacher jalan-jalan di sekitar pedok apa segala macam. So the ET4 that was that now in the Museum Italy, it was They copied one and did one for the tracks there. I see. The two that I built here are in the Ferrari Museum in Houston, Texas. They're still here, but those were the first two. Gila. ET4 Ferrari deh yang bikin, Jack. Selain koleksi Vespa, dia juga koleksi mainan-mainan. Pokoknya segala hal yang berbau Vespa deh. Salah satunya adalah yang paling pecah banget waktu dia cerita. Lo lihat deh itu perangko. Itu perangko adalah tribute untuk... Jadi Vespa pas 1 juta unit keluar, rilis, dia ngeluarin perangko. Dan dia punya tuh, di original one-nya. Salah satu perangko yang dikeluarin berbarengan dengan si
Vespa ke sejuta itu. Gue punya dia simpan, gue taruh di koleksinya. Dalam bos, dalam. Nambah lagi gue ilmu pengetahuan, gila. Udah nih, tadi udah ketemu, ngobrol-ngobrol. Dipinjemin motor juga kita. Di sini kita dapat Moto Guzzi V9 Bobber, Moto Guzzi V9 Roamer, Moto Guzzi V7 III, Vespa GTS 300 Super, sama Vespa GTS 300 Super Sport. Akhirnya Vespaan saya, Vespaan kita di Amerika. Ah, lovely. Begitu tahu daerahnya sekitar pantai dan kita maunya ke Newport Beach, terus ngobrol-ngobrol sama Patrick juga. Nanti ada yang namanya Balboa Island, pulau kecil dari Newport Beach yang kita akan nyebrang gitu. Gue kebayang sebenarnya emang benar-benar gue pengen nikmatin pemandangannya tanpa gue mikir apa-apa lagi gitu loh. Gue bener-bener pengen memanjakan mata gue, dan makanya gue lebih prefer gue naik motor yang simple, ya skuter gitu. Vespa sih buat gue udah paling bener sih. CC-nya juga nggak kecil banget sih, 300 cc juga. Terus ada perasaan riang gembira aja ketika ngegasnya gitu. Jadi emang udah ya ngegas aja, tinggal ngegas sambil lihat pemandangannya. Dan emang pemandangannya bener-bener super banget ya kali ini. Udah pantainya bersih, jalanannya juga. Pas dia bilang mau nyebrang nggak ke pulau itu, wah gue sih nyebrang banget anaknya ke Balboa Island. Kita nyebrang naik ferry, yang waktu dia ngomong naik ferry, wah lama nggak ngantrinya, tapi ke lampu merah sempet nanya gitu gue, oh enggak kok sebentar gitu. Dan pas lihat ininya, dermaganya, ternyata emang bentuk kapal ferinya juga emang udah dibentuk agak kayak lancip sedikit, agak lancip, agak miring gitu. Jadi masuk ke dermaganya juga emang celek, langsung ngeplak lagi, terus langsung kita keluar lagi dan tiba-tiba udah di sebuah pulau yang lucu banget gitu. Yang pemandangannya juga ya kayak di film deh. Ke Amerika kali ini adalah sebuah perjalanan yang melelahkan tapi menyenangkan dan banyak banget pengalaman baru. Amerika ini boleh dibilang emang nggak pernah ada habisnya gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang baru. Menurut gue pribadi, negara ini bisa, emang bener sih, negara ini kayak jadi salah satu pusatnya otomotif lah dan custom scene gitu. Jadi Amerika ini emang jadi salah satu negara pionirnya gitu. Ke Amerika yang kali ini bersama teman-teman, dari mulai ke Sturgis, dari mulai ke Bonneville Salt Lake, terus ke Peterson Museum, melihat karya Indonesia sudah ada di situ, dari TriveMac. Buat gue ini menjadi suatu mimpi untuk gue pribadi supaya bisa berada di kancah internasional. Dan mimpi gue insya Allah sih pengen banget, sama Juju juga kita sempat ngobrol, pengen banget bawa Indonesia di Bonneville Salt Lake. Pengen nyobain untuk bisa land speed record kayak roda 4 di Bonneville. Trip ke US kali ini kita pergi ke 4 negara bagian yang berbeda.
Tapi itu semua ya nggak terlalu kerasa juga karena excited kita pengen lihat. Dan gue senangnya juga, gue salah satu dari jumlah orang yang menyaksikan, yang jadi saksi pecahnya rekor mobil kendaraan tercepat. Terus juga berkat bantuan teman-teman dari Drive Jakarta juga kita juga jadi ada kesempatan melihat The Vault yang di basement, dan ternyata koleksinya juga luar biasa dan benar-benar mobil yang pantas jadi collectible sih sebenarnya. Dan Petersen museum yang luar biasa sih gue bilang sih. Gue bongkar lagi semuanya dengan senang hati ya. Biasanya gue minta tim gue untuk bongkar, kali ini gue bongkar sendiri karena buat gue ini adalah mimpi, gue pengen banget punya. Nah, kali ini gue dapet project baru, restorasi motor mini. Bukan segede gini, tapi maksudnya CC mini. Gitu, jadi gue kedapetan CC di bawah 100 cc atau 50 cc tepatnya. Lebih tepatnya adalah Motocompo, Honda Motocompo. Halo, gue Krisna dari Motospa Jakarta. Mau cerita sedikit nih. Sebenarnya gue kenal Om Iman tuh customer gue duluan. Cuman sekarang nih gue kayaknya bakal jadi customer-nya dia nih. Gue deh. Sorry gue baru datang, gue bisa ambil rapot anak gue. Belum sempet mas, ini ngurusin Motospa terus. Nah, ini kayaknya ada waktu luang, makanya aku pengen konsultasi dulu ke Mas Wisnu. Nama gue Wisnu Arianto, tapi orang biasa manggil gue Wisnu. Gue kakak dari Krisna. Kebetulan passionnya soal kendaraan otomotif ya, atau apapun yang beroda, itu gue sama dia. Ini motor unik banget, Rif. Ini harusnya bisa dilipat ke sini, masuk, joknya turun, ini kita angkat hand carry. Nah, jangan salah, ini produsennya pinter. Ini ditaruh di bagasi mobil ya, Chris. Ini udah ada tempat buat ngiketnya nih, Chris. 1, 2, 3, 4. Dan jangan salah, ini bisa ditarik nih. Oh, itu buat apa selingnya? Ini selingnya. Kalau motornya mogok kehabisan bensin. Di mobil ya. Ini tahun 81 udah di-prepare. Iya. Ini ada ukurannya nih, bisa panjang pendek nih. Ini di mobil nih, ada lagi kaitannya, Chris. Oke. Jadi, nah ini sedikit cerita tentang si Motocompo. Nah, motor mini ini lucu banget ceritanya. Jadi beberapa kali gue berangkat ke Jepang sama teman-teman di acara Yokohama Custom Show ataupun di jalan-jalan lah. Gue sering banget lihat motor delivery atau motor-motor mini yang cuma 50 cc. Yang memang gue nggak nyangka kalau itu ada di Indonesia juga gitu ya. Dan akhirnya gue bisa kesampaian untuk merapihkan atau merestorasi motor-motor mini ini di Indonesia. Gue dikontak sama Krisna, Mas, tolong dong restorasi motor gue nih. Gue punya Motocompo, tapi bodi-bodinya udah agak pecah dan kurang baik. Akhirnya gue beranikan diri karena waktu gue kecil gue punya mimpi, pengen banget punya. Ya kalau nggak bisa punya, ya udahlah. Kalau gue punya kesempatan ngerapihin, I'm very happy gue coba rapihin. Yos, gue parkir situ ya. Ini dia nih, gue langsung buru-buru datang gara-gara Kompo. Ini orang yang tepat nih, buat bangun nih. Ini ya? Iya, terus gara-gara cerita kemarin di Motospa, ya udah deh. Terus aku cerita ke kakak, kayaknya orang yang tepat buat bangun satu tempat aja deh, soalnya aku nggak ada waktunya, Mas. Tapi gue pikir lo bercanda loh, ada Motocompo. Gue sih amazed banget dan gue pengen banget sih ngebangun ini. Yang itu warna kuning ya, bodinya kuning kan itu ya? Kuning, ya udah. Oke, jadi Kuningnya kuning sesuai katalog ya? iya, pasti. Color code lah. Gue tahu pasti lo mau investasi nih. By the way, Yos, tapi gue juga mau dong cariin kalau misalnya dapat lagi
buat gue juga gue pengen Karena karena mau main motor-motor ginian. pengen banget karena gue Biasa dulu main motor besar loh, jadi main motor cebol-cebolan. iya Boleh, nggak apa-apa biar Apa lucu-lucuan. info-infonya, Pak? Tenang. Siap. Ya udah, yang ini gue bawa dulu ya, yang satu lagi nanti biasa si Gundul datang, Siap. Dipo. Oke. Ya. Aman. Setelah gue ambil motornya, memang kondisinya juga kurang baik dan banyak yang hilang partsnya. Kayak contoh misalkan tutup plastiknya, ban juga pada udah retak segala macam, cat sudah lusuh, body parts banyak yang pecah-pecah. Jadi harus gue restore dulu plastiknya, gue cat ulang semua, gue bongkar lagi semuanya dengan senang hati ya. Biasanya gue minta tim gue untuk bongkar, kali ini gue bongkar sendiri karena buat gue ini adalah mimpi, gue pengen banget punya. Setelah selesai, gue kontak nih Krisna. Kris, motor udah selesai. Assalamualaikum. Lagi di cucian, Om? Oke, gue mau nganterin motor ya. Enggak, yang kemarin. Cepet amat. Dan gue surprise-nya gue datang tempat dia, bawa motor-motor ini. Gimana nih Mas nih? Jadi gini, kan ini plastik itu banyak yang retak, jadi kita reinforce dulu plastiknya. Terus si lampu-lampu ini nikahnya kan original dan tapi udah retak rambut kan. Iya, kemarin juga emang. Nah itu gua amplas, terus habis itu gua clear coat lagi, gua galau. Iya, makanya gue kayak ini baru gimana sih? Ini keren. Ini kok bisa dapat tinggal sih? Ini lancip juga paling susah loh ini. Ini lancip bisa dapat lagi loh Mas. Kita bikin semua sih, jadi sampai decal-decalnya bikin semua. Setelah gua bawa motor ini sampai Motospa, tempatnya Krisna dan Mas Wisnu, itu nggak tanggung-tanggung. Gua langsung ajak mereka, yuk test drive. Dan ya udah kita test drive tuh keliling daerah situ. Dan itu kembali lagi, gue melihat klien itu tanpa mesti dia menyebutkan kata-kata, tapi dari raut muka itu udah ketahuan happy atau nggak happy. Nggak percaya ini jadi nih Mas. Motor ini luar biasa teknologi ya. Lo bisa lihat ya, ini bokongnya seksi banget kan. Oh, ini bodinya yang jatuh. Hasilnya semuanya dibangun sama Mas Iman, pol banget. Ini bangkainya udah kelamaan. Gak kepikiran kalau ternyata bisa jadi, bisa keren, bisa komplit, sekomplit ini. Semuanya berfungsi normal, enak dipakai jalan, tadi kita nyobain berdua. Gue yakin sama pendapat gue kalau ini bakal menjadi sesuatu. Cuman memang gue belum ketemu orang yang pas. Ya, kita masih bingung banget mau bangun. Builder yang pas ya, karena semua orang pasti nganggapnya kan apaan sih nih di bawah 50 cc bisa apa sih, ngapain sih, pasti begitu kan. Cuman Mas, gue thank you banget ya sekali lagi. Perfect, nggak ada kurangnya. Thanks banget, puas banget sama hasilnya.
teduh rasanya, atau sejuk hati gue begitu melihat Krishna dan Mas Wisnu puas dengan kerjaan gue. Ya, yang penting lo happy lah dan motor keluarga Wah, jadi. happy banget semuanya. Ya ini kita bisa riding bareng nih di motor-motor rumah. Ya tinggal gue doang nih yang belum punya, jadi ya udahlah. Sesuai janji. Gue udah happy banget tuh, gue udah mau pamit pulang, tiba-tiba gue ditahan sama mereka. Gue langsung, Mas tunggu dulu Mas, dia bilang gitu. Ada surprise buat lo. Surprise apa nih? Gue juga bingung kan. Kan ada kejutan kecil buat Om Bima. Silakan Om. Tapi kondisinya lagi-lagi bangke. Jadi silakan dibangun sendiri. Nah, kalau soal bangun gue udah ngerti. Silakan Om. Udah cukup tahu. Wow. Silakan Om. Begitu gue tahu, ternyata gue dikasih moto kompo yang gue mimpikan dari kecil dan akhirnya gue punya, dikasih dari Krishna. Dan inilah motornya yang gue udah restorasi. Terima kasih Motospa, Krishna, dan Mas Wisnu. Dan gue berasa kayak gorila di atas motor. Gearhead Monkey! Hari ini hari yang cukup melelahkan karena hari ini ngelarin knalpot yang cukup sulit. Gue bela-belain, benar-benar baru balik dari kantor gitu dengan begini. Karena kemarin tuh dikasih update sama David mengenai Yamaha bahan pikiran ini, gitu. Yang sekarang ternyata udah nggak terlalu bahan pikiran amat.